Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavinda Putri Sentosa dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan membuat resum materi yang telah disampaikan pada PBAK Fakultas hari ketiga. Yang pertama yaitu ada kata-kata atau motivasi dari Dr. Faisal MAG, bahwasanya untuk menjadi mahasiswa yang sukses tidak dapat diraih tanpa suatu tanggung jawab, dan untuk berpegang teguh atas tanggung jawab tersebut pasti ada yang namanya tantangan, karena hakikatnya tidak ada orang yang sukses lahir tanpa tantangan. Jadi di sini kita itu tidak akan sukses kecuali dengan adanya tanggung jawab, dan dengan adanya tanggung jawab itu pasti ada namanya tantangan, dan setiap orang yang sukses itu tidak mungkin lahir tanpa sebuah tantangan. Jadi dengan tantangan itu kita harus tetap tegar dan tidak boleh berputus asa. Nah, lanjut saja pada materi yang pertama, yaitu tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Nah, di sistem perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim, khususnya pada Fakultas Humaniora, mahasiswa akan disuguhkan beberapa materi dari semester 1 sampai semester 7. Dan semester 8-nya itu akan fokus pada skripsi atau penugasan akhir. Lalu semester 1 sampai semester 7, mahasiswa itu akan memilih jurusan. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sistem yang digunakan yaitu sistem kredit semester atau SKS. Lalu beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yaitu ada 150 SKS yang ditempuh dalam kurun waktu selama 8 semester. Lalu gelar. Nah, banyak sekali yang bertanya, gelar apakah yang diperoleh setelah lulus dari Fakultas Humaniora? Nah, gelar yang akan diperoleh jika sarjana sastra yaitu SS, dan untuk prodi Humaniora sendiri itu SHUM, dan itu dalam prodi Bahasa dan Sastra Arab. Materi yang kedua yaitu tentang fasilitas. Fasilitas yang kita peroleh di UIN Maulana Malik Ibrahim yaitu ruang kuliah, lalu ruang perpustakaan Fakultas Humaniora, lalu ada ruang SAC, home theater, terus auditorium, lab bahasa multimedia, galeri seni, terus ada juga galeri kaligrafi, lalu ada juga meeting room, ruang wifi kencang. Nah, di sini dari beberapa fasilitas yang akan kita dapatkan nanti, selebihnya mohon maaf ya. Terus yang kedua itu tentang keuangan. Nah, UKT itu singkatan dari uang kuliah tunggal yang bukan SPP ya. Nah, jika SPP itu pembayarannya itu akan semuanya rata. Kalau UKT itu berbeda. Kalau UKT itu menyesuaikan dalam kemampuan keluarganya. Semisal jika keluarganya mampu, maka UKT-nya akan tinggi, dan jika orang tuanya kurang mampu, maka UKT-nya akan di bawah rata-rata kemampuannya ya. Lalu selain itu ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa beasiswa, yaitu dengan beasiswa prestasi LPDP, terus Elzawa atau Lembaga Zakat dan Wakaf. Terus ada beberapa lembaga lagi yang sudah tersedia di UIN Maulana Malik Ibrahim. Materi ketiga, visi Fakultas Humaniora. Terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berprestasi internasional. Lalu misinya yaitu memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Lalu, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam bermasyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Lalu, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Nah, itu dari beberapa visi dan misi yang tadi saya bacakan. Lalu di sini program-program pembinaan dan pengembangan, yaitu dengan peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak, lalu pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan potensi minat dan bakat, terus pengembangan profesionalisme dan pengabdian masyarakat. Lalu ada strategi umum pembinaan dan pelembagaannya, yaitu dengan terprogram, sinergis, bertahap dan keseimbangan, demokratif, koordinasi, kolaboratif. Lalu organisasi yang ada dalam mahasiswa intra kampus, yaitu DEMA, SEMA, dan HMJ. Selanjutnya komunitas bakat dan minat. Nah, di sini ada juga beberapa bakat dan minat, yaitu seperti komunitas peneliti, kaligrafi, debat, penulisan kreatif, kekarakteran, terus tari, film, dan jurnalistik. Dan satu lagi ketinggalan, Al-Jalalain. Materi ketiga ya, yaitu selanjutnya hak mahasiswa. Hak mahasiswa itu yang pertama memperoleh pendidikan, pembimbingan, dan pengarahan. Kedua, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Lalu, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Memanfaatkan saran dan prasaran sesuai ketentuan. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Lanjut, kewajiban mahasiswa. Memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Lalu, menjunjung tinggi dan menggunakan ajaran agama Islam. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama. Menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Lalu, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan juga karyawan. Menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Lalu kode etika berbusana. Nah, kode etikanya itu berpakaian sopan, rapi, bersih, dan juga sesuai dengan syariat Islam. Untuk mahasiswa, yaitu dengan menggunakan pakaian yang rapi, tidak menggunakan seperti kaos oblong, lalu tidak menggunakan perhiasan. Kan ini untuk laki-laki. Kalau laki-laki tidak mungkin untuk menggunakan seperti gelang ataupun anting-anting ataupun kalung dan sebagainya. Lalu mahasiswi. Untuk mahasiswi tidak menggunakan make up yang berlebihan ataupun menggunakan pakaian yang ketat. Terus tidak menggunakan pakaian yang sekiranya itu tidak pantas ya. 4, yaitu di sini ada 3 layanan administrasi dan pembagiannya. Yang pertama, layanan administrasi akademik. Pembagiannya yaitu pertama, layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi, layanan ujian komprehensif, lalu layanan distribusi KHS, layanan praktik kerja lapangan atau PKL, lalu layanan kegiatan yudisium, layanan bebas tanggung jawab atau kegiatan wisuda.
Lalu layanan kedua yaitu layanan administrasi umum. Pembagiannya yang pertama layanan surat keterangan mahasiswa, kedua layanan legalisir, ketiga peminjaman ruangan dan peralatan. Lalu layanan yang ketiga yaitu layanan administrasi keuangan. Pembagiannya layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Materi yang dijelaskan dalam Zoom ya, yaitu tentang prodi bahasa dan sastra Arab. Yang pertama yaitu visi. Terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berprestasi internasional. Kemudian visi yang pertama mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab. Yang kedua menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan budaya sains tinggi. Nah ini sastra Inggris ya, ada juga sastra Arab. Lalu tujuannya yaitu yang pertama memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang luas kepada masyarakat. Kedua menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus strateginya yaitu dengan menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Lalu lanjut profil dalam lulusan dan pencapaian pembelajaran prodi bahasa dan sastra Arab ya. Profil kelulusannya yang pertama itu profesi utama, akademisi atau profesional dalam bidang bahasa dan sastra Arab yang berkarakter ulul albab. Lalu yang kedua yaitu dengan profesi pendukung, yaitu dengan bisa menjadi seorang guru bahasa Arab, penerjemah, pemandu wisata, haji dan umroh, jurnalis, praktisi film, dan diplomat. Dan itu juga masih banyak lagi yang bisa kayak bisa jadi tuh di bahasa Arab tuh bukan hanya jadi guru bahasa Arab doang, tapi tuh bisa jadi kayak yang tadi saya sebutin tuh dan lain sebagainya lah. Lalu bidang kajian prodi bahasa dan sastra Arab itu banyak sekali ya, jadi saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama yaitu keterampilan bahasa seperti istima, terus dalam kalam, terus kiroah dan kitabahnya. Jadi istima itu dalam pendengaran bahasa Arabnya seperti apa, lalu kalam cara berbicaranya, kiroah membaca, kitabah tuh juga menulis. Lalu yang kedua komponen bahasa, yaitu dengan banyaknya kosakata dan juga tata bahasanya. Jadi di sini komponen bahasa itu supaya kita bisa berbicara bahasa Arab itu harus dibekali dengan kosakata yang banyak, lalu dengan tatanan bahasanya. Jadi tidak asal berbicara. Jadi kita tahu orang yang dibicarakan siapa dan kita berbicara dengan siapa. Lalu yang ketiga konsep dan teori dasar ilmu lughah, yaitu dengan ilmu kebahasaan. Jadi teori dasar ilmu lughah itu bahasa, itu kita harus tahu ilmu kebahasaan, seperti kayak bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, sharaf. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya ilmu-ilmu kebahasaan, yaitu seperti pragmatis, terus morfologi, sintaksis, semantik dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ilmu-ilmu kebahasaan atau at-tabiqi, yaitu dengan ilmunya tuh seperti sosialisasi antara satu orang dengan yang lainnya, seperti itu ya, kayak meningkatkan ilmu-ilmu dalam berbicara, seperti itu. Terus di sini juga ada kurikulum bahasa dan sastra Arab. Di sini
ada beberapa kelompok seperti kelompok mata kuliah umum, terus mata kuliah kekhasan itu, terus mata kuliah keahlian program, mata kuliah keahlian inti program studi, dan lain sebagainya. Lalu dalam mata kuliah itu ada yang namanya, di mata kuliah itu juga kita akan belajar tentang Pancasila, kewarganegaraan, terus ada juga bahasa Inggris, terus filsafat ilmu, Al-Quran dan hadis, dan lain sebagainya ya. Terus di sini keunggulannya, keunggulan dari bahasa Arab sendiri itu sudah terakreditasi A, lalu mendapatkan sertifikat internasional dari AUN QIA. Lalu dosen yang berkompeten dalam bidang bahasa dan sastra Arab itu lulusan perguruan tinggi yang bereputasi baik maupun dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lalu memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Lalu sistem pembelajaran integrasi antara pesantren untuk pembinaan spiritualitas, akhlakul karimah, bahasa asing, dan kajian Islam, dan pendidikan tinggi untuk peningkatan wawasan keilmuan dan profesionalisme. Dan ada juga yang lainnya, itu hanya sekian yang saya bacakan. Lalu dalam bidang kemahasiswaan, yaitu ada pendelegasian mahasiswa ke berbagai panggung akademik seperti seminar, konferensi, dan simposium baik nasional maupun internasional. Lalu mendorong publikasi mahasiswa berupa buku dan jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional, dan terbitannya itu dari UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri, dan ada beberapa lainnya. Itu hanya sekian yang saya bacakan. Terus tadi juga pembinaan minat dan bakatnya kan udah ada dalam materi sebelumnya, yaitu seperti debat, terus film, kajian kitab kuning, terus jurnalistik, dan lain sebagainya. Terus fasilitas pendukungnya juga tadi sudah saya bacakan di materi sebelumnya, seperti ruangan, laboratorium bahasa atau multimedia, terus ada galeri seni, terus ma'hadnya, terus ada juga perpustakaan, dan lain sebagainya ya. Mungkin sekian dari pembahasan materi resum saya pada PBAK Fakultas di hari ketiga ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, syukran, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.